Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Handayani dengan NIM 2105002501012. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit isi dari paper Method of Teaching saya. Jika Anda adalah seorang guru atau seseorang yang akan menjadi guru di masa depan, maka sangat penting bagi Anda untuk mengajarkan kepada murid-murid Anda bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Selain itu, sangat penting juga untuk mengajarkan bagaimana bahasa tubuh, nada suara, dan pengucapan yang benar dalam bahasa Inggris agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dialami murid-murid Anda dalam penerapan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang tepat untuk mengajarkan semua itu adalah dengan metode diskusi. Dalam diskusi, murid-murid akan diperlihatkan bagaimana cara berdebat tanpa melibatkan kekerasan dan emosi yang berlebihan. Diskusi adalah sebuah interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasanya berupa pertanyaan atau soal-soal yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Diskusi dalam kelas bahasa Inggris memiliki pengertian sebagai salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan metode bertukar pikiran antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya. Kegiatan ini biasanya menggunakan bahasa Inggris pada saat siswa melakukan presentasi atau bahkan pada saat siswa hanya sekedar berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Keterampilan komunikasi adalah pertukaran pesan verbal dan non-verbal antara pengirim dan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Sosialisasi adalah suatu proses yang membantu individu mempelajari dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir menyesuaikan diri dalam suatu kelompok. Selanjutnya, pentingnya diskusi untuk melatih kemampuan komunikasi dan sosialisasi. Jadi, siswa dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik jika mereka menguasai 4 keterampilan, yaitu berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi dibutuhkan kemampuan berbicara. Oleh karena itu, untuk menggunakan bahasa Inggris, mahasiswa setidaknya harus bisa berkomunikasi dan bersosialisasi. Dalam kegiatan diskusi, kedua hal tersebut, di mana berkomunikasi dan bersosialisasi, sangatlah dibutuhkan. Bagaimana metode diskusi dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi siswa? Jadi, diskusi merupakan kegiatan yang membutuhkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi di dalamnya. Ketika melakukan diskusi kelas, siswa mau tidak mau akan dipaksa untuk berlatih komunikasi melalui berbicara dengan temannya atau ketika mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ketika bertukar pendapat, sosialisasi juga dibutuhkan agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Saat itulah proses latihan komunikasi antar teman atau guru akan dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penerapan classroom discussion atau diskusi kelas dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi siswa. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilalui. Yang pertama adalah memperjelas tujuan dan menetapkan set. Kemudian yang kedua adalah memfokuskan diskusi. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan diskusi. Kemudian yang keempat adalah mengakhiri diskusi. Dan yang kelima adalah memberikan pertanyaan mengenai diskusi atau memberikan kesimpulan mengenai diskusi yang dilalui. Jadi kesimpulan dalam paper ini adalah diskusi dalam kelas bahasa Inggris merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan metode bertukar pikiran antara siswa dengan siswa maupun guru dengan siswa. Kegiatan diskusi sangat melibatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dalam penerapannya. Oleh karena itu, tanpa disadari ketika kegiatan diskusi terjadi, maka secara bersamaan juga terjadi latihan berbicara dan bersosialisasi. Kedua kemampuan yang diperoleh dari kegiatan diskusi dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.